Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Siap untuk melaksanakan pembelajaran? Siap. Baiklah, untuk hari ini saya akan memberikan materi tentang merias wajah calon pengantin gaun panjang berkerudung, yang mana riasannya adalah riasan yang soft, warna kulitnya sesuai dengan warna kulit pengantin, jadi menyesuaikan dengan warna kulit pengantin. Pertama, kita membutuhkan kapas ini untuk membersihkan wajah calon pengantin sebelum dirias. Kemudian ada pembersih atau milk cleanser sesuai dengan jenis kulit. Kemudian ada face toner atau astringent kalau untuk kulit berminyak. Kemudian ada pelembab yang harus digunakan supaya kulit terlindung dari efek buruk kosmetik. Foundation yang krim, padat ataupun yang cair. Ada beberapa macam foundation, bisa dipilih sesuai dengan kita senangnya pakai yang apa. Kemudian ada bedak tabur. Ini gunanya untuk menyerap minyak yang ditimbulkan oleh foundation tadi. Kemudian ada bedak padat. Ini fungsinya untuk menghaluskan hasil riasan bedak tabur tadi. Ini untuk membentuk alis. Ada eyeliner cair, bisa eyeliner yang pensil. Kemudian ada lip liner. Lip liner ini fungsinya untuk membentuk bibir sebelum diberikan pewarna bibir. Jadi sebelum membentuk bibir itu kita harus bentuk dulu bibirnya sesuai dengan bentuk bibir yang ideal. Ini fungsinya untuk menebalkan bulu mata. Jadi menebalkan bulu mata yang tadinya kurang tebal bisa ditebalkan dengan bulu mata ini. Kemudian ada penjepit bulu mata. Ini untuk melentikkan bulu mata. Jadi beda ya, melentikkan sama menebalkan. Kalau ini untuk melentikkan, kalau ini untuk menebalkan. Kemudian ada kita gunakan juga, ini adalah selotip. Bisa berupa yang ini sudah jadi ataupun yang masih rollan gini, jadi bisa dibentuk menyesuaikan dengan bentuk mata. Kalau yang sudah jadi gini kita tinggal ngambil, kita tinggal nempelkan ke kelopak mata klien kita. Kemudian sesudah itu kita juga membutuhkan spons. Ini fungsinya untuk mengaplikasikan foundation. Ada beberapa macam spons, ada yang ini persegi panjang, ada yang seperti belah ketupat, kemudian ada yang seperti telur. Beberapa macam bentuk spons yang bisa kita gunakan sesuai dengan enaknya kita pakai yang apa gitu saja. Kemudian ada lagi ini eyeshadow, beberapa macam warna eyeshadow. Kemudian ada blush on juga. Kemudian di sini juga sudah ada lipstick seri yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Ini juga ada bedak padat di sini. Kemudian kita juga membutuhkan bulu mata. Bulu mata biar mata klien kita atau calon pengantin kita lebih lentik, lebih bagus. Kemudian juga lem bulu mata yang fungsinya untuk menempelkan bulu mata palsu. Kemudian juga ada ini shading dan tint.
shading fungsinya untuk menutupi bagian-bagian yang kurang, kita samarkan dengan shading. Kemudian ada tint warna putih jadi untuk menonjolkan bagian-bagian yang lebih. Sudah, itu saja alat-alat yang kita gunakan. Ini juga ada lip gloss. Lip gloss fungsinya untuk bibirnya biar berkilau, jadi kelihatan lebih segar. Itu adalah beberapa alat dan bahan yang kita gunakan ketika kita merias. Takut kita sesuai dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Ini untuk pembersihan wajah kita pakaikan remover ya. Ini untuk membersihkan kotoran yang ada di kelopak mata. Pakai micellar water, dibersihkan langsung dengan kapas, tapi nggak dibasuh wajah. Itu nanti cepat luntur. Yang nggak tipis ya, yang kulitnya berminyak sekali atau komedonya nggak banyak dan tidak berjerawat, boleh pakai peeling cream. Kalau kulitnya tipis atau yang perawatan dokter, boleh pakai yang gentle scrub yang dipakaikan. Terutama daerah yang berkomedo, daerah T. Ini dipakaikan 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Nggak boleh setiap hari. Kalau dipakai setiap hari memang bener bersih, komedonya hilang. Tetapi kulitnya apa? Tipis. Daerah tertentu ya biasanya yang gelap itu bisa dipakaikan gentle scrub atau scrubnya. Ya. Ini untuk mengangkat komedonya. Ya, jadi di scrub. Komedonya biar hilang. Ya. Jadi kalau pengantennya itu komedonya nggak ada bersih, halus ya, berjerawat. Terus biasanya ada yang perawatan dokter yang kulitnya tipis kayak kaca itu ada ya, yang keping-pingan ya. Itu kadang-kadang agak sulit ya. Biasanya kalau dibedahi nggak nempel kayak gitu. Harus tahu tekniknya, jadi harus bersih total. Baru nanti setelah itu baru nanti kalau agak sudah kipas angin jangan sampai ini ya, ada kipas anginnya ya. Biasanya pakai yang kecil itu boleh tapi besar ya. Itu berminyak itu harus tahu, oh kulitnya harus berminyak seperti ini, saya harus nyoba foundationnya seperti ini, mixingnya atau apa gitu ya. Kalau nggak ketemu nanti pas hari H ketemu langsung, biasanya sudah berminyak mengkuilat, terus biasanya jerawatnya banyak, terus bingung ya. Jadi harus tahu kendalanya. Biasanya kalau sudah bisa di facial seperti itu, di scrub atau masker, jerawatnya kalau bisa pengantinnya ini 1 bulan sebelum menikah itu kalau bisa jerawatnya ya, biar memudahkan kalian untuk make up ya, sampai bersih dan scrubnya ya. Jadi kalau di daerah sini kan dingin sekali ya, biasanya kadang-kadang kalau pengantinnya suka makan pedas, bakso itu enak kan ya, komedonya buang ya. Kalau komedonya banyak biasanya sulit untuk make upnya agak kendala ya biasanya ya. Sudah kalau komedonya banyak dibiarkan jadi jerawat. Kalau jerawat biasanya lubang, itu biasanya menyulitkan kalian untuk menutup foundationnya kan ya. Jadi kalau bisa harus sembuh sebelum di ya. Jadi kondisinya untuk wajah ini harus benar-benar bersih total ya. Kulit kering atau normal tidak perlu foundationnya dibakar, nanti tambah kering ya. Kalau biasanya lihat YouTube memang tidak dijelaskan untuk kulit kering atau normal atau berminyak dibakar, nggak mungkin dijelaskan ya. Kalau semua kan ya pokoknya dia pakainya ini gitu aja ya. Jadi perlu digarisbawahi ya. Cukup kulit yang berminyak saja yang glowing ya. Ya. Kalau untuk face mist kita ada yang brightening, ini yang baru ya. Nah ini face mistnya ada yang matte juga ada, atau yang glowing juga ada. Macam kalau untuk face mist kita bermacam-macam, hanya sesuai dengan kebutuhan kulit ya. Dipakaikan seperti tekniknya Mbak Ibrika. Ingat ya, dengan tangan ya. Kalau mau cepat memang dengan beauty blend, tapi nggak bisa nutup. Biasanya longsor kan ini yang hilang ya. Ya sini. Terus pori-pori di daerah hidung ini biasanya ada kelihatan ya. Lubang-lubang gitu, terus daerah hidung ini ada yang kita lubang-lubang. Itu yang longsor biasanya. Terus daerah sini, daerah untuk garis senyum, ada yang biasanya kelihatan pecah ya. Kan pecah kan gitu ya. Ada yang ini hitam lubang-lubang, nuangis yang mual pasti. Ya, karena kok longsor kan gitu ya. Jadi tekniknya harus dipakaikan foundationnya dengan jari-jari tangan daerah tertentu. Ya. Diingat-ingat dengan tangan, harus dengan tangan.
Biasanya kalau dengan uang tidak mungkin dengan tangan, mesti dengan biji blender. Kelihatan ya langsung nutup banget ya. Merasakan. Ya, kalau untuk kuasnya yang untuk foundation, saya harap yang halus tapi yang bisa ngisi loh ya, bukan yang halus yang tapi nggak bisa ngisi senar itu ya. Ada yang halus yang melalui online itu kan ada yang halus tapi nggak bisa ngisi ya. Nanti harus tahu kuasnya ya, kuasnya yang enak ya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Nanti kalau ujian biar nggak. Stay smooth. Iya, berdua. Ya, untuk foundation. Untuk foundation, ada yang perlu ditanyakan lagi? Tadi untuk mixingnya itu Oker sama Stay Smooth 02. Nah, ini. Kan kalau mau puasa boleh, tapi tidak harus pengantinnya ini tidak harus yang puasa kalau sekarang ya. Kalau orang dulu sih mungkin pengantinnya puasa 41 hari. Setelah pas nikah pas nanti pingsan ya. Kalau sekarang enggak ya. Yang penting make upnya kalian bagus. Foundationnya yang tuh walaupun kecil ya. Nggak harus foundation itu yang 1 cm itu mesti nggak bisa senyum pengantinnya. Ada yang seperti itu. Ya, tapi kalau untuk yang gaun panjang nggak boleh. Ya. Jadi harus bisa membedakan ya. Ya, silunya juga lebih natural. Latte Pro juga ada kita nanti. Jadi ada Latte Pro ya. Kalau untuk Latte Pro itu yang kelasnya kita yang lebih di atasnya. Untuk memang khusus tuh pengantin boleh ya, mixing Latte Pro dan tak boleh ya. Kalau untuk Latte Perfect ini jauh sebenarnya lebih bagus ya. Buat karnaval mulai pagi sampai malam kita mixing dengan Latte Pro pun juga bagus ya. Kuat ya, nggak akan luntur ya. Yang penting kalian tahu tekniknya. Kalau pakai luar negeri semua tapi nggak tahu tekniknya sama aja ya. Misalkan pelembab wajah untuk kulit kering itu kita pakai kulitnya untuk kulit berminyak pelembabnya itu hasilnya akan lebih bagus ya, nanti nggak kelihatan longsor atau mungkin kelihatan nanti kering, itu enggak ya. Kita berikan shading dan tint. Shading fungsinya untuk apa? menutupi kekurangan. Kalau ini kata yang perlu ditutupi enggak? Ada menyempurnakan. Menyempurnakan. Kemudian kita juga pakaikan tint bagian-bagian yang perlu ditonjolkan. Jadi biar lebih tirus. Kemudian setelah itu kita blend biar batas-batas antara shading dan foundation ini tidak kelihatan banget. Kemudian kita pakaikan tint untuk bagian-bagian yang perlu ditonjolkan. Dan misalnya seperti di bawah mata itu biasanya warnanya lebih gelap, maka perlu kita berikan tint.
Jadi perpaduan warna terang dan warna gelap atau shading dan tint tadi menciptakan kedalaman pada wajah sehingga wajah tidak kelihatan flat. Jadi ada kedalaman seperti ini, sudah terlihat ya, lebih tirus. Setelah itu baru kita berikan face powder atau bedak tabur. Pemberian bedak tabur ini kita berikan di tap-tap ya. Tap-tap bisa menggunakan spons ini seperti ini, bisa juga menggunakan kuas. Tapi kalau bedak tabur saya rasa lebih bagus pakai spons, karena kalau kuas nanti bedaknya akan kemana-mana dan kasihan modelnya, bisa masuk ke hidung, bisa masuk ke mata. Makanya lebih aman pakai yang spons seperti ini. Sama kita tap-tap juga semuanya biar lebih masuk ke pori-pori dan hasil liasannya biar lebih halus. Rasa kurang rata bisa digunakan spons seperti ini ya, kuas. Untuk merias tangan kita lindungi dengan spons agar wajah yang tadi sudah dibedai tidak rusak karena kena tangan kita. Untuk membentuk alis, sudah tahu caranya membentuk alis? Sudah. Pertama kita ukur dari Tulang cuping hidung, tulang hidung menuju pangkal alis. Kita kasih titik untuk pedoman. Kemudian untuk menentukan ketinggian alis, kita ukur dari ujung hidung menuju 2/3 mata. Kita kasih titik. Kemudian untuk menentukan ujung alis, kita tarik garis dari cuping hidung melalui ujung mata dan akan ketemu titik ujung alis. Nah, garis-garis yang sudah ketemu tadi kita gabungkan. Jadi membentuk alis yang baru, tidak membentuk alis yang baru ya, tapi alis yang sudah ada kita perbaiki bentuknya. Jika memang kurang besar dibesarkan, jika terlalu besar bisa dikurangi.
Nanti bentuk alis itu usahakan jangan turun ya, biar kesannya tidak sendu, tidak sedih. Kalau sudah terbentuk dengan bagus, maka kita tebalkan dengan pensil alis warna hitam biar lebih tegas bentuknya.
menggunakan kuas, ada kuas eyeshadow beberapa macam bentuknya. Mana yang sekiranya membuat kerja kita enak, hasilnya bagus, boleh digunakan sesuai dengan mood kita. Dan ini. Kita menggunakan warna-warna terang untuk highlight. Untuk sudut mata kita gunakan warna-warna gelap seperti coklat atau hitam. Kemudian untuk kelopak mata yang bergerak kita pakaikan warna-warna terang.
mata yang asli kita jepit dulu biar sama-sama lentiknya. Sebelum menjepit kita tanya dulu ya, kadang langsung kita jepit maka kulit matanya akan terjepit. Kita tanya dulu kejepit apa enggak, jadi harus kita tetap perhatikan apa tadi? K3. Setelah itu baru kita pakaikan bulu mata. Kalau kita menggunakan lebih dari satu, maka yang paling bawah kita gunakan yang agak tipis. Kita pasangkan lem, kita tunggu setengah kering, baru kita tempelkan. Ya, setelah itu baru kita pakaikan bulu mata kedua yang lebih tebal. Bagian yang pendek itu di tengah ya, bagian yang panjang di pinggir. Kehidupan baru.
Setting hidung jangan seperti angka 11 ya, tapi ngeblend dan kelihatan halus. Untuk bagian kita menyapunya bolak-balik ya, sehingga tidak kelihatan garisnya, halus. Kalau yang padat itu jaraknya 2 jari dari mata, di bawah mata. Setelah itu baru kita pakaikan lipstick. Untuk membentuk bibir kita bisa menggunakan ini ya, pakai lip liner, atau bisa juga menggunakan lipstick dengan warna yang lebih gelap.
menggunakan isian lipstiknya. Sudah selesai hiasnya. Ini pemakaian gaun panjang, pengantin harus kita gunakan stocking warna kulit, itu panjangnya selutut. Menggunakan sarung tangan ini boleh pendek karena bajunya sudah panjang, kecuali kalau gaun panjang yang pakai sanggul itu menyesuaikan dengan gaun yang digunakan. Kalau gaunnya pendek, maka sarung tangannya harus menggunakan yang panjangnya sesiku. Tapi untuk gaun panjang berkerudung ini, karena gaunnya sudah panjang, maka boleh menggunakan yang pendek sarung tangannya. Kemudian ada gaun panjang yang harus kita gunakan. Ini harus tertutup, lehernya harus yang leher Shanghai, jadi lehernya harus tertutup. Kemudian pakai petticoat, ini harus untuk pengembang baju. Kemudian menggunakan bustier ya, ini adalah untuk biar lebih terbentuk bagus. Bustier. Kemudian ada slayer ini panjangnya harus sepinggang. Untuk pengantin gaun panjang berkerudung, panjangnya harus sepinggang, tidak boleh pendek lebih dari sepinggang. Kemudian ada rajut, pasmina rajut yang berfungsi untuk menutup bagian rambut dari pengantin. Kemudian juga menggunakan renda yang dipasang di sesudah memakaikan pasmina, kita gunakan renda. Juga dipakaikan inner, jadi sebelum menggunakan pasmina dipakaikan inner di dalam bagian dalamnya. Kemudian ada mahkota yang digunakan untuk hiasan kepala. Pemakaian mahkota ini 4 jari dari pertumbuhan rambut. Jadi itu peralatan yang digunakan untuk pemakaian gaun panjang. Sekarang akan saya praktekkan pemakaiannya dulu. Handset
dan juga sudah memakai stocking. Kemudian dipakaikan long torso atau bustier tadi yang saya sebutkan. Ya wis ayo tak dulu tadi. Iya. Ya wis ayo. Kita kuncit di puncak kepala. Setelah itu baru kita pakaikan donat. Selain menggunakan donat, bisa juga menggunakan apa itu? Dakron yang dibentuk seperti donat ini, bisa menggunakan seperti itu. Kemudian ini kita ratakan, baru kita karet. Untuk menguatkan donat, kita pakaikan harnal. Nah, sesudah kuat kita pakaikan harnet biar lebih rapi. Kemudian donatnya kita jepit biar menyatu antara rambut dan donat. Kita pakaikan yang ada pentulnya biar tidak sakit. Kita jepit sela-sela antara donat dan rambut. Baru kita pakaikan renda atau inner dalam.
Kemudian lapisan kedua dari rajut kita pakaikan. Kemudian bagian belakangnya kita rapikan untuk menutup leher bagian depan. Setelah rapi, baru kita pakaikan mahkota yang jaraknya 4 jari dari pertumbuhan rambut. Setelah itu baru kita pakaikan styler yang panjangnya sepinggang, boleh lebih, tapi kalau kurang tidak boleh. Jadi inilah pengantin gaun panjang berkerudung yang lengkap seperti ini bentuknya.